Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Gita Syarafina dengan nomor NIM 210100018 Prodi D3 Keuangan dan Perbankan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai koperasi untuk memenuhi tugas mata kuliah aspek hukum dalam lembaga keuangan. Baik, langsung saja kita memulai ke pembahasannya. Apa sih itu koperasi? Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang dikelola secara langsung oleh anggotanya untuk kebutuhan bersama. Koperasi ini biasanya didirikan dan berkembang di berbagai wilayah di Nusantara, mulai dari daerah pedesaan hingga ke kota-kota besar. Koperasi di Indonesia pertama kali didirikan pada tahun 1960, tepatnya pada tanggal 12 Juli 1960 yang dipelopori oleh Dr. Andes Muhammad Hatta. Tujuan didirikannya koperasi yaitu ada 3. Yang pertama adalah meningkatkan kesejahteraan anggotanya. 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang ketiga adalah membangun tatanan perekonomian nasional. Prinsip-prinsip koperasi yaitu ada 5. Yang pertama adalah keanggotaannya itu bersifat terbuka dan sukarela. Jadi di dalam koperasi itu tidak ada unsur pemaksaan dan itu murni dari keinginan diri sendiri. Yang kedua adalah pengelolaannya itu dikelola secara demokratis, artinya sportif, terbuka, dan damai. Kemudian yang ketiga adalah adanya pembagian SHU atau sisa hasil usaha secara adil dan merata. Yang keempat adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Jadi nantinya koperasi itu akan memberikan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat sekitar. Yang kelima adalah koperasi itu bersifat independen, artinya bebas dan berdiri sendiri. Bentuk-bentuk koperasi yaitu ada 2. Yang pertama adalah koperasi primer dan yang kedua adalah koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh orang perseorangan dan biasanya beranggotakan minimal 20 orang anggota. Koperasi primer ini biasanya berkedudukan di kecamatan, desa maupun di sekolahan. Contohnya itu adalah KUD dan koperasi-koperasi yang berada di sekolah. Kemudian yang kedua adalah koperasi sekunder. Koperasi sekunder ini adalah koperasi yang didirikan dan beranggotakan beberapa koperasi-koperasi. Contohnya itu adalah koperasi pusat yang berkedudukan di kabupaten. Kedua, koperasi gabungan yang berkedudukan di provinsi. Dan yang ketiga adalah koperasi induk atau yang biasa kita kenal sebagai induk koperasi yang berkedudukan di ibu kota negara. Jenis-jenis koperasi. Yang pertama adalah koperasi simpan pinjam atau yang biasa kita sebut sebagai KSP. Kegiatannya yaitu menghimpun dana ataupun pinjaman maupun modal masyarakat maupun anggotanya. Yang kedua adalah koperasi konsumen. Kegiatannya yaitu menyediakan kebutuhan sehari-hari bagi para anggotanya maupun pada masyarakat. Yang ketiga adalah koperasi produsen. Kegiatannya yaitu menyediakan bahan baku atau bahan produksi. Kemudian yang keempat adalah koperasi jasa. Dan yang kelima adalah koperasi serba usaha. Mungkin itu sedikit wawasan mengenai koperasi menurut saya. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.